Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami ingin menjelaskan alat yang bernama pendeteksi logam atau metal detector. Metal detector adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi logam dengan jarak tempuh tertentu. Jadi metal detector ini sering kita jumpai di keamanan bandara yang digunakan oleh petugas bandara untuk memastikan setiap orang masuk ke area tertentu bebas dari alat-alat yang dilarang seperti pistol, bom, maupun senjata tajam. Alat detektor ini sering dijumpai pada bidang industri, bidang militer, non-militer, bahkan bidang arkeolog. Jadi metal detector ini memiliki cara kerja dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, jika terjadi perubahan gelombang yang tidak sesuai, maka akan dibaca sebagai yang mengganggu. Maka dari itu, metal detector ini sangat berkaitan dengan materi kita pada fisika dasar 2 yang berjudul gelombang elektromagnetik. Jenis-jenis metal detektor diantaranya 1. Voltproof metal detector. Nah, alat ini bentuknya seperti gawang atau kusen pintu yang bagian sisinya terdapat pendeteksi logam, dilengkapi dengan alarm dan LED yang akan menyala ketika logam melewatinya. Alat ini mampu mendeteksi seluruh bagian tubuh mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan mendeteksi benda-benda seperti benda tajam, senjata api, atau bom yang terbuat dari logam. Yang kedua, handheld metal detector. Fungsinya sama saja seperti voltproof metal detector, hanya beda bentuk dan pengaplikasiannya. Bentuknya seperti tongkat yang bagian dalamnya terdapat pendeteksi logam. Cara pengaplikasiannya pun harus diarahkan langsung pada bagian yang ingin diperiksa. Alat ini lebih mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang lebih kecil dibanding dengan voltproof metal detector. Dan yang ketiga, metal detector hunter. Ini fungsinya bukan sebagai pemeriksa keamanan, tetapi untuk mencari barang-barang yang berbahan logam yang berada di bawah tanah atau benda lainnya. Biasanya digunakan oleh arkeolog untuk menemukan barang-barang tersebut. Benda ini berbentuk tongkat dengan bagian bawah yang terdapat pendeteksi logam, mampu bertahan di segala medan dan bertahan di air, tergantung dengan tipe alat. Nah, kemudian ada alat terpenting yang ada pada detektor logam atau metal detektor. Yang pertama ada osilator, fungsinya sebagai detektor di mana gelombang elektromagnetik akan terpengaruh oleh logam. Yang kedua ada mixer, fungsinya untuk mencampurkan frekuensi yang keluar pada kedua osilator. Yang ketiga ada detektor, fungsinya adalah untuk memisahkan sinyal pada T1 dan T3. Dan yang terakhir ada penguat audio, fungsinya adalah untuk memperkuat sinyal agar menggerakkan loudspeaker kecil pada detektor. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja dan pengaplikasian di kehidupan nyata. Jadi kita akan menggunakan aplikasi aja, bisa didapat dari Play Store, metal detector, bisa dicari, terus kita klik, di sini ada klik start. Dia akan menghasilkan frekuensi seperti di gambar ini, terlihat jelas. Dan kita mencoba pertama benda dari besi dan tembaga. Untuk ukurannya kan karena kecil, jadi mungkin respon frekuensinya akan tidak terlalu besar. Kita cek. Terlihat frekuensinya berubah. Kita coba ke benda selanjutnya, yaitu stainless. Saya akan menggunakan sendok ini saja. Responnya lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah besi dari obeng. Benda logamnya semakin tinggi. Lalu di sini ada uang 500. Dia termasuk logam, tetapi tidak bisa dicari karena ini aluminium. Yang terakhir palu, ya objeknya agak besar ya. Ini palu dari baja kayaknya. Palu ini memiliki
respon yang paling tinggi dari semua benda tersebut dikarenakan pertama ukurannya besar, dan yang kedua dari bahannya, yaitu baja atau besi. Ya, begitu saja. Terima kasih. Kemudian ada beberapa alat yang akan terdeteksi oleh alat detektor logam, yaitu barang-barang yang berbahaya seperti senjata api, senjata tajam, dan bom yang terbuat dari logam. Karena alat ini tidak bisa mendeteksi semua jenis bahan logam, tentunya alat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, sensor yang digunakan termasuk dalam sensor logam yang sangat sensitif, yang berarti bahwa mereka mampu mendeteksi logam melalui sejumlah bahan yang berbeda seperti tanah, kain, kayu, dan zat lain yang berbasis non-logam. Dan kekurangannya antara lain seperti objek non-sains lainnya, detektor logam akan rusak dalam waktu dan akan memerlukan beberapa tingkat pemeliharaan dan perbaikan yang relatif sederhana untuk mencapai, bahkan untuk mereka yang tidak terlalu teknis. Masalah yang paling umum yang mengganggu dengan penggunaan efektif detektor logam adalah jumlah kotoran dan partikel halus lainnya yang menumpuk di bagian bawah detektor. Pengembangan alatnya sendiri, dia bisa mendeteksi logam pada frekuensi radio. Rumusnya, dia bisa memakai 2 Hz per Hz per 1 Hz per Hz pangkat 2.